Senang berjumpa dengan saudara. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lewati, hari-hari yang cukup berat untuk kita lalui. Tetapi satu hal saya hanya ingin berkata kepada setiap kita semuanya. Selama kita tetap percaya dan tetap menambahkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus, percayalah, saudara dan saya akan tetap mendapatkan jawaban, akan tetap mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, pada saat ini saya teringat sebuah kisah di Alkitab tentang perjamuan kawin di daerah Kana, tepatnya di kota Galilea, saudara. Saudara, Alkitab berkata bahwasanya di perjamuan itu, di acara pernikahan itu, Yesus pun dengan para murid-muridnya hadir di sana. Kenapa? Karena ternyata yang membuat acara tersebut adalah sanak famili daripada Maria, ibu Yesus. Dan saya sangat percaya acara tersebut adalah acara yang sangat meriah, acara yang sangat penuh dengan sukacita, acara yang sangat penuh dengan bahagia, acara yang sangat penuh dengan tegur sapa satu dengan yang lain. Dan saya sangat percaya itu merupakan acara yang sangat meriah. Tetapi Alkitab berkata di tengah-tengah acara yang begitu meriah yang sedang diselenggarakan oleh mereka, ternyata ada sebuah hal yang terjadi yang tidak terduga, saudara. Apa itu? Yang terjadi adalah para pelayan di pesta tersebut kehabisan menu utama, yaitu anggur. Nah, saudara, saya percaya ketika para pelayan ini kehabisan anggur, mereka pasti panik. Saya membayangkan hal itu pasti terjadi dalam setiap para pelayan ini. Mereka pasti panik, mereka pasti bingung, mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Bahkan saya juga membayangkan, saya juga percaya Maria melihat kepanikan para pelayan tersebut. Dan mungkin juga Maria juga ikut panik. Tetapi kita mengerti ujung daripada cerita tersebut adalah Yesus membuat atau Yesus melakukan sebuah mujizat yang begitu luar biasa. Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, yang menarik, saudara, apa rahasianya sehingga Yesus bisa berkenan melakukan mujizat di sana? Sehingga acara tersebut bisa tertolong dan berjalan dengan begitu lancarnya, dengan tetap penuh kemeriahan. Apa rahasianya, saudara? Saudara, ketika saya membaca kisah ini, saya menemukan ada 3 kunci di dalam kisah ini, saudara, sehingga mujizat pun bisa terjadi. Yang pertama, saudara, ketika hal itu terjadi, ingat Maria ada di sana dan keadaan semuanya panik, para pelayan-pelayan semuanya panik, semuanya bingung, semuanya mereka tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat. Bahkan Maria pun juga panik. Tetapi hal yang pertama, rahasia yang pertama yang membuat mujizat, terobosan mujizat itu terjadi adalah Alkitab berkata bahwasanya Maria mendekati Yesus. Perlu kita mengerti, perlu kita sadari, Maria pada saat itu belum pernah melihat di depan matanya langsung Yesus melakukan mujizat. Belum pernah sampai akhirnya dia melihat di depan matanya langsung Yesus melakukan mujizat pertama kali di Kana. Tetapi sebelum kejadian di Kana, Yesus belum pernah melakukan mujizat di depan matanya Maria. Tetapi kenapa Maria mendekati Yesus? Saudara, yang menarik ketika saya membaca ini, Roh Kudus membuka pengertian di hati saya. Roh Kudus mengajari sesuatu sehingga membuat saya mengerti akan hal ini. Maria mendekati Yesus, walaupun Maria belum melihat Yesus pernah melakukan atau Yesus bisa melakukan mujizat, hal yang supranatural. Walaupun Maria belum melihat,
Tapi satu hal yang jangan pernah kita lupa, Maria mengenal pribadi Yesus. Maria mengenal akan pribadi Yesus. Maria tahu akan hatinya Yesus. Itu yang pertama. Maria mengenal dan Maria juga memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan pribadi Tuhan. Dan itu yang membuat Yesus berkata, walaupun Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tetapi karena ada sebuah kedekatan antara Maria dengan Yesus, itu yang membuat percepatan mujizat itu terjadi, saudara. Ingat, Tuhan itu sangat suka dengan yang namanya kedekatan dengan anak-anak Tuhan. Tuhan sangat menghargai hubungan yang intim, hubungan keintiman antara Tuhan dengan anak-anaknya. Maria sangat mengerti dan mengenal akan perasaannya Yesus. Maria memiliki yang namanya relationship, hubungan yang dekat dengan Yesus, saudara. Dan ini yang membuat hatinya Yesus itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Ini yang membuat percepatan sehingga mujizat, walaupun Yesus berkata, waktuku belum tiba, tetapi kedekatan inilah, relationship inilah, keintiman inilah yang membuat percepatan terjadi. Poin yang pertama, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan percepatan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan mujizat demi mujizat yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara, Maria berkata begini kepada setiap para pelayan-pelayannya, apapun yang diperkatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Dengan kata lain, Maria ingin berkata kepada para setiap pelayan-pelayan ini, kalau kamu pengen tahu, kalau kamu pengen mengerti apa yang diperkatakan oleh Yesus, kamu harus fokus terus melihat kepada Dia. Jangan bergeser ke kanan atau ke kiri, jangan bergeser dengan keadaan apapun. Kamu harus tetap fokus melihat setiap gerakan, setiap perkataan yang dilakukan, yang diucapkan, yang diperbuat oleh Yesus. Dengan kata lain, Maria berkata, tetap fokus kepada Yesus. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Apapun tantangan masalah kita hari-hari ini, saya tahu pasti berat. Hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang mudah. Tetapi saya ingin berkata sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingin berkata kepada setiap saudara, tetap fokus hidup kita kepada Tuhan. Jangan bergeser. Apapun tantangan hidup kita, tetap kita fokus melihat hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Maria berkata kepada setiap para pelayan-pelayan ini, apapun yang diperkatakan, lakukanlah. Apapun yang diperkatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Saudara, dan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan ini, ambillah air yang ada di wadah air tersebut, yang ada di baskom tersebut, dan cedoklah. Kita mengerti air itu adalah air putih biasa. Air biasa. Dan itu merupakan air pembasuhan kaki, saudara. Tetapi Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan ini, suruh mengambil, suruh mencedok, dan suruh memasukkan ke gelas, dan suruh menyajikan kepada para tamu pesta, terutama juga kepada pemimpin pesta. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Pemimpin pesta ketika mengecap air tersebut, air itu berubah menjadi anggur, dan anggur yang terbaik, saudara. Nah, saudara, yang ketiga, poin yang ketiga, saya ingin berkata kepada saudara, dibutuhkan ketaatan. Kalau kita rindu untuk kita mendapatkan mujizat, belajar taat dengan apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita taat itu membutuhkan harga yang harus dibayar. Seringkali logika kita, matematika kita, nalar kita tidak masuk, tidak sinkron dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, selama kita taat, kita akan menikmati hasilnya. Kita akan menemukan mujizat di dalam ketaatan itu, saudara. Saudara, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya ini semua yang memberkati kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.